selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita membaca Kitab Mazmur pasal 100 ayat 1-3. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Mari kita berdoa. Tuhan, sebagaimana yang Kau firmankan bahwa tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi. Itulah sungguh nyata di dalam hidup kami. Oleh karena kasih setia-Mu, kami masih hidup hari ini. Oleh karena rahmat-Mu, kami masih dapat berkumpul, bernyanyi, berdoa, dan duduk menikmati firman-Mu. Kami percaya ibadah ini pun akan menjadi berkat-Mu bagi kami, menguatkan kami yang lemah, memulihkan kami yang putus asa, dan menyembuhkan kami yang sakit. Sungguh kami bersyukur untuk semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Inilah doa dan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom sidang jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun berada. Terkadang kita merasakan kemurahan dari sang teman atau sahabat. Tapi ada saat mereka akan berhenti melakukannya. Rancangan yang kerap kita buat sering kali kita pikir baik dan terukur. Tapi ternyata sering apa yang kita rancangkan itu meleset dan tidak membuahkan hasil yang baik. Tapi Tuhan kita berbeda. Kemurahannya bagi kita tak akan pernah berkesudahan. Rancangan-rancangannya bagi kita selalu menghadirkan damai sejahtera. Ia pasti menepati rancangan dan janjinya pada kita. Rancangannya tidak pernah meleset bagi kita semuanya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Oleh karena kasih dan anugerah-Mu ya Tuhan, kami ada sampai saat ini. Aku ada saat ini,
Mari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mau sambut firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita membaca pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kalib langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Salam, selamat pagi saudara-saudara kasih Tuhan. Pada pagi ini kita kembali untuk beribadah mendengar sabda firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami surga, kami berdoa dan mengucap syukur. Kasih karunia-Mu dan Roh Kudus pimpin kami sehingga pagi kami ini dapat mendengar sabda firman-Mu. Dan Tuhan tolong kami supaya kami mengerti setiap firman-Mu. Urapin hamba-Mu dan kuasa mata hamba-Mu, bibir hamba Tuhan pakai menyampaikan setiap kebenaran-Mu seturut kehendak-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara kasih Tuhan, pada tema pada pagi ini, saya akan menyampaikan satu firman Tuhan mengenai ketika rohani sedang turun. Nah, saudara kasih Tuhan, pada situasi sekarang ini, kondisi keadaan ekonomi yang kurang membaik, bukan pada Indonesia, pada seluruh dunia. Maka banyak orang mengalami stres, depresi, hati galau, tidak semangat. Marilah pada pagi ini kita renungkan, rohani kita apakah sedang turun. Mari kita buka firman Tuhan Mazmur 42 ayat 6. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gerisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, pertolonganku dan Allahku. Saudara-saudara kasih Tuhan, tidak semua waktu kita merasa kuat secara rohani. Bahkan orang-orang yang paling rohani pun pernah mengalami penurunan semangat, kekecewaan, kekeringan batin. Ini bukan tanda bahwa kita gagal sebagai orang percaya, melainkan kesempatan untuk mendekat lebih dalam lagi kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara kasih Tuhan, di dalam Alkitab Nabi Elia pernah mengalami hal itu. Di 1 Raja-Raja pasal 19. Elia habis menghadapi tantangan besar melawan 400 Nabi Baal. Tapi kemudian dia takut dan lari ke padang gurun. Dan ketika Isabel, istrinya Ahab, memakai 400 lagi Nabi Baal untuk mengejar Nabi Elia. Ia berkata, cukuplah itu ya Tuhan, ambillah nyawaku. Tapi Tuhan tidak marah. Tuhan menguatkan Nabi Elia dengan makan rohani. Biarlah dia tidur dan berbicara dengan suara lembut. Elia bangkit kembali dan melanjutkan pelayanannya. Saudara-saudara kasih Tuhan, kondisi ini bisa terjadi karena berbagai sebab. Kelelahan fisik, tekanan hidup, masalah dosa, kekecewaan dengan Tuhan, atau kehilangan harapan. Saudara kasih Tuhan, inilah tanda-tanda rohani yang sedang turun. Orang yang rohaninya sedang turun, dia akan kehilangan gairah rohaninya. Dulu semangat doa, sekarang malas. Dulu suka baca firman Tuhan, sekarang sepertinya kewajiban.
Ibadah terasa datar, tidak menyentuh hati. Saudara, apakah saudara dalam kondisi seperti ini? Di Wahyu pasal 24 ayat 4, tetapi aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang murah-murah. Saudara telah kehilangan cinta kasih. Yang pertama kita waktu kita terima Tuhan Yesus Kristus, semangatnya hilang. Cinta kasihnya hilang. Saudara kasih Tuhan, ibadah yang hanya rutinitas tanpa makna. Hadir di gereja, tapi hatinya kosong. Karena hanya memaksa diri ke gereja. Kalau gak gereja, merasa dosa. Tapi hatinya kosong. Pujian dinaikkan, khotbah disampaikan, tidak masuk ke dalam hati dan pikiran kita. Di dalam kitab Yesaya 29 ayat 13, bangsa ini menghormati aku dengan bibirnya, tetapi hatinya jauh daripadaku. Ini yang terjadi, saudara. Penurunan rohani yang cukup drastis. Kemudian, jika penurunan rohani terus menerus, maka mudah marah, putus asa, kecewa, mudah tersinggung, cepat kecewa dengan orang-orang lain. Bahkan dengan penyampaian-penyampaian firman Tuhan. Ini menanda jiwa kita lagi lemah. Ini menanda jiwa kita sedang lemah. Saudara-saudara kasih Tuhan. Apalagi bicara tentang penurunan rohani. Tidak bergairah lagi melayani. Tidak peduli soal pelayanan. Maka merasa dibebanin kalau mau melayani. Cenderung menarikkan diri dari komunitas komsel. Persekutuan mulai menarikkan diri. Tidak mau kumpul dengan sesama atau orang percaya. Merasa nyaman kalau dia menyendiri. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan. Akhirnya apa? Akhirnya dosa menjadi kebiasaan. Dosa kecil dianggap biasa. Hati tidak lagi peka. Tidak merasa bersalah. Dan mulai saat itulah mulai menyimpang. Saudara-saudara kasih Tuhan. Di dalam Mazmur 32 ayat 3-4 berkata, ayat 3. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu. Karena aku mengeluh sepanjang hari. Ayat 4. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Sumsumku menjadi kering seperti orang teriknya musim panas. Saudara-saudara kasih Tuhan. Ketika berdiam diri, tulangnya semua lesu. Badannya capek. Dan tidak mempunyai gairah sama sekali. Seperti ada tekanan yang berat kepada diri kita. Ada tekanan berat kepada semua jiwa kita. Seperti kita lagi diterik matahari yang sangat panas. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan. Penyebab turunan rohani, kekecewaan kepada Tuhan karena merasa doa tidak dijawab. Saul bertanya, mengapa Tuhan diam? Saudara, ini pertanyaan yang selalu memaksa Tuhan menjawab doa saudara. Saudara tidak pernah berpikir pada diri saudara apa yang saudara lakukan. Apakah saudara jujur di hadapan Tuhan atau tidak. Saudara terlalu memaksa Tuhan untuk melakukan segala sesuatu untuk saudara. Padahal Tuhan sangat sayang pada saudara. Tanpa saudara paksa pun Tuhan selalu bekerja dan selalu mengasihi saudara. Mungkin ada dosa yang tidak dibereskan. Mungkin ada dosa yang tidak dibereskan antara diri saudara dengan Tuhan. Dosa yang tidak diakui akan memutuskan persekutuan saudara dengan Tuhan. Sehingga kelelahan jasmani dan mental, atau mungkin terlalu sibuk, gak ada waktu untuk Tuhan. Saudara bekerja, saudara berusaha, dan saudara kerja keras. Tapi waktu Tuhan itu, saudara sangat-sangat. Waktu untuk Tuhannya saudara hanya sedikit. Waktu untuk kerja saudara lebih besar daripada waktu Tuhan. Sehingga tubuh lelah, jiwa pun ikut lelah. Dan tidak ada makan rohani yang menyegarkan. Tidak baca firman Tuhan, tidak doa, tidak ikut ibadah. Dan seperti tubuh itu tambah makanan. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan.
Bagaimana cara kita mengatasi penurunan rohani ini? Yang pertama, akuilah kondisi kita di hadapan Tuhan. Jangan munafik, jujur. Kita berkata pada Tuhan apa adanya. Jangan ada satupun kamu sembunyikan kepada Tuhan. Tanpa kamu katakan pun Tuhan tahu. Jadi berbicara pada Tuhan dengan apa adanya. Sehingga kelelahan dan hampa itu akan diisi dengan hadirat Tuhan. Mulai mengambil waktu 5 menit doa. Membaca 1 ayat sehari. Pelan-pelan konsisten. Hari kedua naikkanlah doa dengan 10 menit. Dan membaca 2 ayat. Pelan-pelan tapi konsisten. Terus menerus. Jangan nunggu mood baru datang baru mau mulai berdoa dan baca kitab. Jangan saudara. Isilah dengan firman Tuhan. Dan dengan lagu-lagu rohani. Menyembah Tuhan. Ketika kita menaikkan pujian-pujian. Dan isi dengan firman Tuhan. Maka lagu rohani itu membangkitkan iman kita. Iman itu adalah kasih karunia Tuhan. Iman itu adalah anugerah Tuhan. Yang akan menghibur saudara. Yang akan membuat saudara untuk mendapat hadirat Tuhan. Hafalkan ayat-ayat penghibur saudara. Pegang itu ada janji Tuhan. Maka rohani saudara akan mulai naik. Semangat saudara akan naik. Dan keberanian saudara akan naik. Dan kembali kepada komunitas saudara. Jangan berjalan sendirian. Hubunglah sahabat-sahabat rohani saudara. Pemimpin-pemimpin rohani saudara. Pendeta, konselor, dan juga mentor-mentor saudara. Ajak dia bicara. Ajak dia bicara. Bersyukur meskipun belum merasa ada sesuatu kenaikan rohani. Tapi ucapan syukur itu adalah kunci mengalihkan fokus kita dari masalah yang kita hadapi kepada Tuhan. Minta Roh Kudus yang menyala-nyala hidup kembali kepada jiwa saudara. Roh Kuduslah ada sumber semangat dan kekuatan yang sejati untuk bahwa saudara bisa kembali untuk bersama Tuhan. Saudara kasih Tuhan, saya dah tahu cerita seorang hamba Tuhan terkenal, ya, yang bernama Charles pernah berkata, ada hari-hari ketika saya tidak ingin berdoa, tetapi saat saya jujur kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, saya bahkan tidak ingin berdoa. Disitulah mulai bekerja dalam hati saya. Kita bukan sendirian. Banyak orang besar dalam iman juga pernah mengalami kekeringan. Tapi yang penting adalah tidak menyerah dan datang kembali kepada Tuhan. Saudara kasih Tuhan, semua orang pernah mengalami penurunan rohani. Bukan hal ini saudara alami. Saya sebagai pendeta juga pernah alami. Tetapi saya tidak mau membiarkan rohani turun. Saya datang ke hadapan Tuhan. Dan saya cerita kepada Tuhan dengan apa adanya. Naikkan doa kita bukan sekali, berkali-kali dalam satu hari. Supaya kita mendapat hadirat dan kasih karunia Tuhan. Supaya kita kuat kembali untuk membangkitkan diri kita dengan cinta murah-murah kita pada Tuhan. Saudara kasih Tuhan, saya berikan satu ilustrasi lampu yang meledup. Bayangkan seorang punya lampu meja yang dipakai setiap malam untuk membaca Alkitab. Awal lampu itu terang sekali, menerangi seluruh ruangan. Tapi seiring waktu, ia mulai perhatikan cahaya lampu itu makin lama makin redup. Ia pikir lampunya rusak, bahkan hampir membuangnya. Tapi saat diperiksa lebih dalam, ternyata masalahnya bukan pada lampu, tetapi pada sambungan kabel yang longgar. Aliran listrik tidak masuk dengan sempurna, sehingga cahaya pun menjadi lemah. Setelah sambung kabelnya diperbaiki, lampu itu kembali menyala terang kembali.
Nah, saudara kasih Tuhan, jangan salahkan pada orang. Jangan salahkan dalam kehidupan itu banyak masalah. Jangan salahkan kondisi keadaan dunia tidak baik. Jangan salahkan siapapun. Perbaiki diri saudara. Mungkin kabel itu telah longgar. Antara hubungan saudara dengan Tuhan sudah longgar. Ayo kita kembali menguatkan diri kita, berdoa, membaca Alkitab dengan menyembah dan memuji Tuhan. Kembalikanlah dan sumber dari kuasa Tuhan dan anugerah Tuhan, kasih Tuhan, hadirat Tuhan akan menerangi seluruh tubuh saudara. Mari kita berdoa. Bapa kami surga, terima kasih Tuhan. Ketika rohani kita turun, kita tidak semangat, lesu, jiwa kita galau, tidak ingin berdoa, tidak kehabiskan kata-kata untuk berdoa, tidak semangat baca Alkitab. Kita akui, jangan kita salahkan Tuhan. Jangan salahkan masalah, jangan salahkan kondisi ekonomi, jangan salahkan kondisi usaha, jangan salahkan kondisi orang. Tapi mari kita perbaiki untuk menyambung kembali hubungan kita dengan Tuhan. Dengan menyambung kembali kita harus banyak berdoa, banyak baca firman Tuhan, banyak menyembah, menaikkan pujian-pujian rohani. Akhirnya hadirat Tuhan, kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan hadir di dalam hidup kita. Kemuliaan Tuhan akan memancarkan jiwa kita kembali kuat. Dengan kasih Tuhan kami terus mencintai Tuhan dengan sepenuh hati. Kiranya Tuhan tuntun kami kembali supaya kami bersemangat kembali untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara kasih Tuhan, apakah saudara hari ini rohani sedang turun? Jika sedang turun, ayo kita perbaiki bersama-sama. Sekali saya katakan, jangan tunggu mood, tapi lakukan sekarang. Banyak doa, banyak baca kitab, banyak menyanyi pujian-pujian rohani. Maka kuasa Tuhan, hadirat Tuhan, energi Tuhan akan melingkupi saudara, akan mengangkat rohani saudara kembali naik, akan membuat iman saudara kokoh dan kuat, akan membuat jiwa saudara bersemangat. Ayo kita lakukan. Tuhan Yesus memberkati.